Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Tuhan beri kita waktu dan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Nya di hari ini. Nah, firman Allah akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan baca ayat 7 sampai 8. Firman-Nya berkata demikian. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini, yang secara khusus mengajar, menasihati kita kesehatian dalam berharap pada Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita diajar untuk mari kita sehati berharap pada Tuhan. Untuk sehati berharap pada Tuhan itu berarti bahwa kita ada pada suatu tekad bersama. Kita harus ada pada suatu komitmen bersama untuk kita hanya berharap pada Tuhan dan tidak boleh berharap kepada siapapun. Itu berarti bahwa apapun problema hidup kita, apapun persoalan hidup kita, apapun penderitaan kita, apapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, firman Allah hari ini mengajar kita berharap pada Tuhan. Makanya dalam ayat 7 tadi, berharaplah pada Tuhan. Kata berharaplah, kata mengharapkan dari kata dasar yang sama, harap itu diulang-ulang dalam konteks Mazmur 130 ini. Dalam ayatnya yang ke-5 ada kata, dan aku mengharapkan firman-Nya, ayat 6, jiwaku mengharapkan Tuhan, juga masih dalam ayat 6 bagian B, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, pengawal mengharapkan pagi, dan ayat 7 berharaplah kepada Tuhan. Ada lebih kurang 5 kali kata berharap, kata mengharapkan, dari kata dasar yang sama, harap, diulang-ulang dalam ayat ini. Itu berarti bahwa sang penulis memberikan suatu tekanan bahwa betapa pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita ada kesehatian dalam berharap pada Tuhan. Tidak mungkin kita bisa sehati berharap kepada Tuhan kalau tidak ada suatu komitmen, tidak ada suatu tekad untuk itu. Jadi mari kita berkomitmen untuk berharap pada Tuhan saja. Kita tidak boleh berharap kepada para dukun, paranormal, kepada orang-orang pintar, berharap kepada pakatan-pakatan, jimat-jimat. Tidak boleh. Tapi sebaliknya kita hanya berharap pada Tuhan saja. Ada 2 hal penting yang perlu kita amati dalam ayat ini. Yang pertama, gimana cara kita berharap pada Tuhan? Dalam ayatnya yang ke-1 dan 2, nyanyian ziarah dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Cara kita berharap kepada Tuhan adalah dengan berseru kepada Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan, dengan datang kepada Tuhan dalam doa. Itulah cara kita berharap kepada Tuhan. Jadi ketika kita ada kesatian dalam berharap pada Tuhan, itu berarti bahwa sama juga dengan kita ada kesatian untuk berdoa kepada Tuhan, karena dengan cara berdoa kepada Tuhan, itulah cara kita berharap pada Tuhan. Itu berarti bahwa apapun gumul kita, apapun problema hidup kita, kesulitan kita, jangan lupa doa adalah sarana untuk kita berharap kepada Tuhan. Doa adalah sarana untuk ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, berkat Tuhan atas hidup kita. Jadi jangan melalaikan doa. Seperti pemazmur, dia berseru kepada Tuhan.
Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jadi cara kita berharap kepada Tuhan adalah dengan berdoa. Ketika kita tidak berdoa dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi persoalan kita, kesulitan kita, itu tandanya kita tidak berharap kepada Tuhan. Jadi mari kita semakin memperbanyak frekuensi doa kita. Mari kita buat jam-jam khusus untuk kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena itulah cara kita berharap kepada Tuhan. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua adalah, kenapa kita harus sehati dalam berharap kepada Tuhan? Apa yang menjadi dasarnya, alasannya kita berharap kepada Tuhan? Dalam ayat 17 memberi dua alasan. Ayat 7, berharaplah kepada Tuhan Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Salah satu sifat ilahi adalah kasih setia. Sama dengan Tuhan itu maha kasih untuk saudara dan saya, Tuhan itu maha pengasih dan penyayang untuk saudara dan saya. Kalau Tuhan maha pengasih dan penyayang, tidak mungkin Dia tidak menolong kita ketika kita berharap kepada Tuhan. Kita manusia yang seringkali tidak bisa disebut sebagai maha pengasih, maha penyayang, maha kasih. Toh melihat orang susah itu pun lain kali kita sudah tidak tega. Apalagi Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, Dia pun tidak tega ketika melihat umatnya ada dalam pergumulan, persoalan, dan kesulitan. Karena itu mari kita tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah memiliki kasih setia. Artinya bahwa Tuhan senang menolong kita. Tuhan senang memberkati kita, memberi jalan keluar atas segala pergumulan hidup kita. Tuhan itu bukan hanya penuh kasih setia. Kalimat selanjutnya berkata, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Jadi alasan kedua kenapa kita harus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan banyak kali mengadakan pembebasan. Dengan kata lain, karena Tuhan itu sering membebaskan umatnya, sering menolong umatnya yang bergumul, berdoa kepadanya, yang berharap kepadanya. Makanya diteruskan, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jadi karena Tuhan itu sering kali, acap kali, banyak kali memberikan pembebasan ataupun menolong kita, itu menjadi dasar sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita berharap pada Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Saya percaya Tuhan tidak mungkin meninggalkan orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan menolong kita, Dia akan membebaskan kita dari belenggu yang mungkin selama ini membelenggu hidup kita. Dia akan membebaskan kita ketika kita berseru sebagai tanda bahwa Dia adalah pembebas kita, Dia adalah Tuhan yang sangat baik, sungguh baik bagi kita. Tidak mungkin Dia tidak akan membebaskan kita dari segala pergumulan hidup kita, ataupun dari segala persoalan yang sedang menimpa hidup kita. Jadi mari kita belajar sebagai umat untuk sehati berharap pada Tuhan, karena dalam Tuhan ada kasih setia. Karena Tuhan banyak kali mengadakan pembebasan atau menolong. Sangat terbukti bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu mari kita senantiasa hanya berharap kepada Tuhan saja, tidak berharap kepada yang lain-lain. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami kesehatian dalam berharap kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk sehati hanya berharap pada Tuhan. Kami memiliki suatu komitmen bersama sebagai umat untuk kami hanya berharap kepada Tuhan.
dengan cara kami berdoa, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kenapa kami harus berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan itu kasih setia. Sifat ilahi yang penuh kasih setia menjadi dasar kami untuk berharap, tapi juga karena Tuhan seringkali memperhatikan umat yang ada dalam pergumulan sehingga membebaskan ataupun menolong. Ini menjadi dasar kami untuk sungguh berharap kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.